Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elastisitas harga permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan mempersoalkan jumlah yang diminta atau perubahan jumlah permintaan dengan perubahan tingkat harga. Berikut rumus untuk menghitung koefisien permintaan. Koefisien elastisitas permintaan sama dengan persen perubahan permintaan per persen perubahan harga. Atau koefisien elastisitas permintaan sama dengan perubahan jumlah permintaan per perubahan harga dikali harga awal per jumlah permintaan awal. Berikut contoh soal. Pada saat harga 10.000, jumlah permintaan 20 unit. Pada saat harga naik menjadi 12.000, jumlah permintaan menjadi 15 unit. Hitunglah koefisien elastisitas dari data dan kuantitas permintaan tersebut. Masukkan rumus sehingga menjadi 15 dikurang 20 per 12.000 dikurang 10.000 dikali 10.000 per 20 sehingga menjadi min 50.000 per 40.000 menjadi min 1,25. Perlu diketahui bahwa dalam menghitung koefisien elastisitas, nilai yang diperoleh adalah negatif. Nilai negatif ini disebabkan karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami arah yang berbalikan. Penurunan harga menaikkan permintaan atau kenaikan harga menurunkan permintaan. Namun dalam menghitung koefisien elastisitas, tanda negatif biasanya diabaikan. B. Jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terdiri dari 5 jenis, yaitu permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan uniter, permintaan elastis sempurna, dan permintaan inelastis sempurna. Yang pertama, elastis. Jenis ini terjadi apabila persentase perubahan permintaan lebih besar dari persentase perubahan dari harga. Dengan kata lain, dalam harga yang berubah A% diikuti dengan perubahan permintaan lebih dari A%. Permintaan elastisitas ini ditunjukkan dengan koefisien ED yang memiliki besarnya lebih dari 1. ED lebih besar dari 1. Sebuah barang yang bersifat permintaannya elastis ialah barang-barang sekunder dan tersier atau mewah, serta barang yang mempunyai substitusi atau mengganti. 2. Permintaan inelastis. Jenis ini terjadi apabila persentase perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan pada harga. Dengan kata lain, harga yang berubah sebesar A% ternyata diikuti perubahan permintaan kurang A%. Permintaan inelastis ditunjukkan dengan koefisien yang besarnya kurang dari 1. Suatu barang yang memiliki sifat permintaan inelastis ialah barang kebutuhan pokok. Contohnya seperti beras, jagung, dan sebagainya. 3. Permintaan unitary. Jenis ini terjadi apabila persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Dengan kata lain, harga yang berubah A% diikuti perubahan permintaan sebesar A% juga. Permintaan unitary ditunjukkan dengan koefisien ED yang besarnya sama dengan 1. Permintaan ini terjadi pada berbagai macam barang pada saat tertentu secara kebetulan. 4. Permintaan elastis sempurna. Jenis permintaan ini bisa terjadi jika persentase perubahan permintaan sebesar A%, tetapi persentase perubahan harga sebesar 0% atau tidak ada perubahan. Dengan kata lain, meskipun harga tidak berubah, permintaan mengalami perubahan sebesar X%. Permintaan ini ditunjukkan dengan koefisien ED yang berarti misalnya barang yang bersifat permintaannya elastis sempurna ialah BBM atau bahan bakar minyak, seperti bensin, minyak tanah, dan sebagainya. 5. Permintaan inelastis sempurna.
Jenis permintaan ini terjadi jika persentase perubahan permintaan sebesar 0%, sedang persentase perubahan harga sebesar A%. Dengan kata lain, meskipun harga berubah X%, permintaan tetap tidak berubah atau 0%. Permintaan ini ditunjukkan dengan koefisien elastisitas permintaan atau ED yang besarnya sama dengan 0. Diperoleh dari ED sama dengan 0. Barang yang sifat permintaannya inelastis sempurna ialah barang yang memiliki harga murah dan relatif tidak penting, seperti ketumbar dan merica. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. 1. Harga barang komplementer dan barang substitusi. Ketika harga jeruk naik, konsumen mungkin akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian jeruk dan beralih ke apel. Oleh karena itu, kuantitas permintaan apel meningkat tajam, meskipun harga apel tidak berubah. Kurva permintaan apel akan bergeser ke kanan. Jadi, pada barang substitusi, peningkatan harga satu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi substitusinya. 2. Jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa, atau menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap berbagai barang dan jasa, atau menggeser kurva permintaan ke kiri. Namun demikian, ada barang dan jasa tertentu yang permintaannya justru menurun ketika pendapatan bertambah, dan meningkat ketika pendapatan menurun. Contohnya, ketika pendapatan meningkat, keluarga Anda mungkin akan mengurangi konsumsi tempe dan lebih banyak mengonsumsi daging. Kurva permintaan tempe keluarga Anda bergeser ke kiri ketika pendapatan meningkat. Barang-barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan meningkat dinamakan barang-barang inferior. Sementara itu, barang-barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan meningkat disebut barang normal. 3. Jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah konsumen akan memengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan barang dan jasa. Selain jumlahnya, struktur usia penduduk juga akan memengaruhi pola permintaan terhadap barang dan jasa tertentu. Ketika penduduk balita pada tahun ini meningkat, permintaan terhadap barang-barang dan jasa yang dibutuhkan balita akan meningkat. 4. Perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Sebelum atap genting populer, masyarakat masih banyak yang menggunakan atap seng. Namun pada saat ini, masyarakat semakin menyenangi atap genting. Akibatnya, permintaan genting naik, sebaliknya permintaan atap seng menurun. 5. Perkiraan dan harapan masyarakat. Perkiraan dan harapan juga dapat memengaruhi permintaan. Ketika krisis ekonomi mulai melanda negara kita pada tahun 1997, situasi ekonomi menjadi kurang menentu. Banyak warga masyarakat merasa khawatir dan bahkan memperkirakan bahwa resesi akan berkepanjangan. Di televisi dan surat-surat kabar diberitakan terjadinya antrean panjang di pasar-pasar swalayan. Orang-orang berebut gula pasir, minyak goreng, susu, mie instan, tepung terigu, serta berbagai barang kebutuhan pokok lainnya. Mereka khawatir bahwa harga barang-barang tersebut akan meningkat di kemudian hari. Bahkan, mereka juga khawatir bahwa stok atau persediaan berbagai barang keperluan tersebut akan hilang di pasaran karena produsen tidak mampu lagi berproduksi. 6. Hari Raya Keagamaan. Pada Hari Raya Natal, permintaan terhadap pohon Natal, CD lagu-lagu rohani, kue-kue Natal, tepung terigu, atau berbagai barang souvenir akan meningkat tajam. Begitu pula pada saat Hari Raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, kue-kue, mukena, dan sajadah juga meningkat tajam. 7.
kondisi sosial dan ekonomi. Pada saat situasi keamanan kacau, permintaan akan makanan mungkin meningkat. Toko-toko dan perkantoran menambah tenaga keamanan mereka. Penduduk yang tinggal di perumahan elit akan menyewa jasa keamanan untuk menjaga rumah serta kekayaan mereka. Sementara itu, sebagian besar orang cenderung mengurungkan niat untuk beraktivitas di luar rumah. Hal ini mengakibatkan permintaan beberapa barang dan jasa seperti bensin dan angkutan menurun. D. Elastisitas permintaan. Perubahan jumlah barang yang diminta persentasenya lebih besar dari perubahan harga, maka disebut permintaan elastis. Sebaliknya, jika persen perubahan permintaan lebih kecil dari persen perubahan harga, maka permintaan itu disebut dengan permintaan inelastis. Contoh, pada saat harga barang Rp20.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 50 unit. Selanjutnya, pada saat harga turun menjadi Rp18.000, jumlah barang yang diminta menjadi 60 unit. Hitunglah koefisien elastis permintaannya. Jawab, ED sama dengan 60 dikurang 50 per 18.000 dikurang 20.000 dikali 20.000 per 50. Hasilnya sama dengan 2 atau elastis. Berbagai cara penghitungan elastisitas permintaan. A. Jika diketahui data perubahan harga, ED sama dengan segitiga Q per segitiga P dikali P0 per Q0. Segitiga Q adalah relatif perubahan jumlah permintaan. Segitiga P adalah relatif perubahan harga. P0 adalah harga mula-mula dan Q0 adalah jumlah permintaan mula-mula. B. Dalam bentuk persentase. Koefisien elastisitas permintaan rumusnya adalah persentase perubahan kuantitas permintaan per persentase perubahan harga, atau ED sama dengan persen segitiga Q per persen segitiga P. C. Dalam bentuk kurva. Rumusnya adalah ED sama dengan segitiga Q per segitiga P dikali P0 per Q0. D. Dalam bentuk fungsi matematis. Jika persamaan fungsi menunjukkan P sama dengan A min BQ pada tingkat harga P0, maka rumus elastisitasnya adalah sebagai berikut. ED sama dengan P0 per buka kurung P0 min A tutup kurung. Jika persamaan fungsi menunjukkan Q sama dengan A min BP pada tingkat harga P0, maka rumus elastisitasnya adalah sebagai berikut. ED ditambah buka kurung B dikali P0 per Q tutup kurung. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Ketersediaan barang substitusi. Permintaan terhadap suatu barang akan bersifat lebih elastis apabila barang tersebut memiliki banyak barang substitusi. Hal ini karena ketika harga sebuah barang meningkat, konsumen dengan mudah mengalihkan permintaannya ke barang lain. Contoh, jika harga mentega naik, pembeli akan beralih membeli margarin. Sebaliknya, permintaan terhadap suatu barang akan cenderung bersifat kurang elastis apabila barang tersebut tidak memiliki barang substitusi. Contohnya adalah garam. Ibu rumah tangga tidak akan mencari pengganti garam untuk membumbui masakannya, meski harganya naik 2 kali lipat. Yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Jika harga suatu barang hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari pendapatan, permintaan suatu barang tersebut cenderung bersifat kurang elastis. Sebaliknya, apabila harga suatu barang merupakan bagian yang sangat besar terhadap pendapatan, maka permintaannya cenderung bersifat elastis. Contohnya adalah TV, kulkas, atau kendaraan. Yang ketiga, kategori barang, kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Jika suatu barang merupakan kebutuhan pokok, permintaannya bersifat inelastis. Sebaliknya, penjualan barang-barang kebutuhan mewah akan sangat dipengaruhi oleh harganya. Oleh karena itu, permintaan barang-barang kebutuhan mewah cenderung bersifat lebih elastis. Yang keempat atau yang terakhir, keragaman penggunaan barang. Jika suatu barang memiliki banyak kegunaan atau serbaguna, barang tersebut cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Contohnya, karet. Karet dapat digunakan untuk membuat barang mainan, sepatu, bola, dan karet penghapus. Permintaan terhadap karet cenderung bersifat lebih elastis karena ketika harganya menurun, berbagai pihak yang menggunakan karet akan meningkatkan permintaan.